saya Misha dalam cerita Menara Babel Runtuh Karena Perpecahan. Cerita ini diambil dari kitab Kejadian bab 11 ayat 1 sampai 9. Dahulu kala seluruh bumi memiliki satu bahasa. Semua penduduk bumi berbicara dalam satu bahasa. Di suatu waktu, semua penduduk bumi itu memutuskan untuk berangkat ke arah timur, ke suatu tanah datar di daerah Sinear. Di Sinear itulah mereka memutuskan untuk tinggal, sebab daerah itu telah cukup berkembang dan maju. Setelah menetap cukup lama di Sinear, para penduduk bumi itu memutuskan untuk membangun sebuah kota yang megah dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Aku punya sebuah rencana. Alangkah baiknya di tempat ini kita dirikan sebuah kota yang megah. Kota ini harus menjadi terkenal di hari esok. Kita harus mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit, lalu memberi nama untuk kota dan menara itu. Bagaimana cara kita membangun kota dan menara yang megah itu? Aku punya sebuah rencana. Kita akan mulai membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Batu bata itu akan kita pakai dengan gala-gala sebagai tanah liat untuk membangun kota dan menara yang megah itu. Setelah merencanakan pembangunan itu, mulailah mereka mengumpulkan semua penduduk bumi untuk bekerja. Ada yang bertugasnya mencetak batu bata, ada yang bertugas membakarnya, dan ada yang bertugas untuk membangun menara itu. Semua orang bekerja bersama-sama untuk mewujudkan rencana mereka. Mereka semua bekerja bersama-sama dengan penuh semangat. Di suatu hari, turunlah Tuhan dari atas langit untuk melihat apa yang sedang dikerjakan oleh penduduk bumi itu. Ketika Tuhan melihat bahwa penduduk bumi itu sedang bekerja dan membangun kota yang megah dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, berkatalah ia, "Aku akan mengacau balaukan mereka sehingga tidak ada persatuan di antara mereka dan mereka akan pergi memenuhi seluruh bumi." Ternyata Tuhan mengetahui maksud penduduk bumi membangun kota dan menara yang megah itu. Mereka ingin menunjukkan kehebatan mereka, bahkan ingin sama seperti Tuhan. Mereka ingin mendiami satu tempat saja. Untuk itulah Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Setelah bahasa menjadi kacau, penduduk bumi tidak lagi memahami bahasa satu dengan yang lain. Pembangunan kota dan menara yang megah itu pun terhenti. Penduduk bumi pun terserak ke seluruh bumi. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Babel. Karena di tempat itu Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Mereka tidak lagi satu dalam bahasa, melainkan memiliki bahasa yang beragam. Runtuhnya menara Babel menjadi tanda bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah makhluk terbatas dan tidak akan sama seperti Tuhan Sang Pencipta. Kisah ini mengajarkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan dalam aneka kemampuan dan perbedaan. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus menggunakan segala kemampuan dan perbedaan yang ada pada diri kita untuk hidup seturut rencana satu persaudaraan.
Kita tidak boleh melawan Tuhan. Kita juga tidak boleh menyombongkan diri. Dan kita juga tidak boleh merasa bahwa kita adalah orang yang hebat dan pintar. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa berkelakuan seperti Tuhan karena Tuhan adalah Sang Pencipta kita. Terima kasih.